salam, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Vita Dwi Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa NIM 2022084241. Saya mengajar di SD Negeri Monggang, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN pada materi Pengaruh Kegiatan Manusia terhadap Keseimbangan Ekosistem, tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Mohon saran dari Bapak Ibu semua untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya agar dapat memberikan yang terbaik dalam menyampaikan pembelajaran. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Mas Arya, silakan masuk ke depan. Marilah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mas Arya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba sekarang kalian tengok kanan kirinya. Adakah teman kalian yang belum berangkat atau belum masuk ke dalam kelas? Ada atau tidak? Tidak. Oke, berarti semuanya hadir ya? Apakah semua yang hadir di kelas ini semua sehat? Tidak. Tidak ada yang sakit? Tidak. Nah, pembelajaran hari ini untuk kita meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Mbak Awi. Silakan maju ke depan Mbak Awi. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya
disiapkan semua? Oke. Apakah semua sudah siap? Iya. Semua semangat hari ini? Semangat. Coba sekarang kita tes semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kita masuk ke pembelajaran. Kita mengingat-ingat kembali dulu ya. Kita mengingat-ingat kembali pembelajaran yang telah lalu yang telah kita pelajari. Apakah anak-anak masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Masih. Apa? Pengaruh perubahan jaring-jaring makanan. Oke, pengaruh perubahan jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Oke, coba masih ada yang ingat atau tidak? Kira-kira bagaimana pengaruh jaring-jaring makanan pada ekosistem itu? Ya, coba Mas Arya. Ekosistem tidak seimbang. Oke, ekosistemnya menjadi tidak seimbang. Nah, perubahan jaring-jaring makanan itu berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem. Misalkan contohnya, ketika dalam suatu ekosistem sawah ada tikus yang sudah punah, maka ular akan kehabisan makan. Nah, dan itu menyebabkan keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Nah, apakah hanya itu saja akibatnya? Kita akan belajar lebih lanjut tentang hal itu ya. Bisa kita lanjut? Bisa. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi, hari ini kita akan masih melanjutkan pada tema 5, ekosistem. Subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 5. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan mengenai pokok pikiran, informasi penting, dan juga kesimpulan dari sebuah teks non-fiksi, serta menjelaskan dan juga memahami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang disajikan nanti baik secara lisan maupun seperti ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menulis pokok pikiran dan informasi penting dengan benar. Kemudian yang kedua, nanti siswa itu diharapkan bisa menyajikan pokok pikiran dan informasi penting dari non-fiksi pada sebuah peta konsep. Ya. Nah, selanjutnya nanti siswa itu dapat mempresentasikan atau menunjukkan hasil kerjanya. Ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya nanti di materi berikutnya itu siswa akan mengamati suatu video, kemudian diharapkan siswa itu dapat menganalisis bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keseimbangan ekosistem. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Oke. Nah, coba sebelum kita mulai pembelajaran, kita masuk ke suatu video ini dulu, ya. Nanti diharapkan anak-anak menyimak video ini. Oke. Silahkan disimak dulu. Anak-anak tadi sudah melihat videonya? Sudah menyimak semua? Oke, menurut kalian
tadi yang terjadi pada video itu ada kejadian apa saja? Apa Mbak? Kerusakan alam. Tadi yang pertama itu ada sampah yang berserakan di mana-mana. Kan? Kedua, ada hutan yang ditebang. Sangat banyak sekali pohonnya ya. Kemudian ada kebakaran hutan. Terus ada asap yang sangat tebal, ya kan? Yang menyebabkan polusi udara. Coba sekarang, kira-kira menurut kalian apa yang menyebabkan kejadian tersebut? Karena ulah manusia. Karena ulah manusia. Betul sekali, ya. Jadi kalau misalkan manusia itu tidak membakar hutan, tidak membuang puntung sampah sembarangan, pasti hutannya tidak akan terbakar. Kalau tangannya manusia itu tidak melakukan tebang di hutan secara sembarangan, pasti hutannya tidak akan gundul. Kita hari ini akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Untuk menyampaikan materinya, silakan kalian simak dulu video ini ya. Perbedaan ekosistem. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai di hadapan kalian. Gambar yang pertama ini adalah gambar orang yang sedang membawa pohon. Dan gambar yang kedua adalah gambar anak yang sedang membuang sampah ke sungai. Kedua gambar ini gambar yang tidak sepatutnya kita tiru. Nah, yang satu menebang pohon, Tahukah yang kamu satu membuang apa sampah. akibat yang akan ditimbulkan dari kegiatan tersebut? Belalang menjadi makanan bagi katak, katak menjadi makanan bagi ular, dan ular menjadi makanan bagi elang. Jika pepohonan ini ditebang dan jumlahnya berkurang, maka apa yang akan terjadi pada ekosistemnya? Ya, di sini jumlah ular yang berkurang, maka akan berakibat pula pada jumlah elang yang berkurang, karena elang pun akan kekurangan makanan. Perubahan-perubahan yang bersifat alami menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem. Nah, hal tersebut tidak akan memberikan gangguan yang berarti karena berlangsung secara lambat. Perubahan yang bersifat tiba-tiba, perubahan itulah yang akan memberikan dampak kerusakan yang cukup besar, yang akan mengganggu jaring-jaring makanan. Nah, di sini desa tempat Udin tinggal dikejutkan dengan suara kentongan yang cukup keras yang berasal dari perkampungan di dekat sekolah. Ternyata yang terjadi adalah kebakaran di bukit dekat perkampungan penduduk. Kebakaran tersebut menyebabkan adanya perubahan keseimbangan ekosistem, karena hewan-hewan di sini kehilangan tempat tinggal serta pepohonan menjadi hangus karena terbakar. Coba ini kalian lihat. Nah, hal yang terjadi seperti pada gambar ini, yaitu kebakaran hutan dan juga penebangan hutan, dapat mengurangi habitat hewan. Hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggal dan juga sumber makanan. Rusaknya hutan akan mengubah keseimbangan ekosistem pada hutan. Lalu apa saja ya faktor yang mempengaruhi perubahan ekosistem? Apa saja coba ya? Kita perhatikan ya. Faktor yang mempengaruhi perubahan ekosistem diantaranya adalah Ada faktor alam. Faktor alam ini adalah bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan juga tsunami. Berikutnya adalah faktor manusia. Ada banyak hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk memulihkan ekosistem. Apa saja ya? Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah dengan menanam pohon. Menanam pohon. Dan yang kedua dengan mendaur ulang sampah. Kedua hal ini adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk memulihkan ekosistem. Oke. Gimana? Sudah tahu? Sudah melihat tadi? Oke.
Nah, berikut di sini ada contoh faktor-faktor keseimbangan ekosistem. Di sini ada gambar apa? Gunung meletus. Gunung meletus ini termasuk faktor alam atau faktor manusia? Faktor alam. Oke, good. Ini ada gambar tumpukan sampah. Faktor alam atau manusia? Manusia. Manusia. Di sini ada kebakaran hutan. Ini faktor alam atau faktor manusia? Faktor manusia. Terus ini ada penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Faktor alam atau faktor manusia? Faktor manusia. Nah, oke, semua sudah paham? Oke, kalau sudah paham, hari ini anak-anak memiliki tugas untuk berkelompok, ya, untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Semua sudah pada kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, Mas Lana pada kelompok 1? Ya. Mbak Safa kelompok 2? Mbak Lutfia kelompok 3? Mas Alif kelompok 4? Ya. Silahkan menuju ke kelompoknya masing-masing. Nanti kita akan bagikan lembar kerja. Sudah ada lembarnya, silahkan sekarang diisi nama anggota kelompoknya. Coba sekarang disimak pada halaman 1. Nah, pada halaman 1 itu ada judul, ada bacaan berjudul Hutan Mangrove. Apakah benar? Benar. Silakan temukan pokok pikirannya. Nah, silakan nanti pokok pikirannya per paragraf dituliskan di sini, ya. Silakan. Nah, kalau sudah, silakan dibuka LKPD-nya pada kegiatan 2 halaman 5. Ini nanti silakan kalian menggunting salah satu gambar yang ada di lembar kerja ini. Untuk kelompok 1, silakan memotong gambar yang pertama. Setelah nanti dipotong, kalian tempelkan pada kertas tebal sesuai dengan arahan di halaman 7. Nama berarti penebangan apa? Ya. Sini juga ya. Sekarang dibuat judulnya dulu, keseimbangan ekosistem.
sudah selesai. Sekarang waktunya kita menunjukkan hasil kerja kelompok ya. Nah, nanti anak-anak ketika maju ke depan, silakan ditunjukkan hasil kerjanya, dipresentasikan. Untuk kelompok lain, silakan nanti memberi tanggapan ya. Nah, oke. Sekarang kita akan mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menunjukkan hasil kerja kami. Pertama, menemukan pokok pikiran dari teks hutan mangrove. Paragraf pertama, hutan mangrove merupakan sekumpulan tanaman mangrove yang tumbuh di area sekitar garis pantai. Paragraf kedua, hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup kita. Ketiga, saat ini keadaan hutan mangrove di sepanjang pesisir pantai Indonesia begitu memprihatinkan. Paragraf 4, solusi yang dapat kita lakukan diantaranya perlu adanya lahan konservasi dan hajat hutan mangrove. Keseimbangan ekosistem, kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang menghabiskan keseluruhan pohon. Kebakaran hutan hilangnya hampir lingkungan. Ekosistem menjadi terganggu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil kerja kami. Kegiatan 1, membuat peta konsep dari pokok pikiran. Paragraf 1, hutan mangrove merupakan sekumpulan tanaman mangrove yang tumbuh di area sekitar garis pantai. Paragraf 2, fungsi hutan mangrove sangat besar bagi lingkungan hidup. Paragraf 3, keadaan hutan mangrove di pesisir pantai begitu memprihatinkan. Paragraf 4, solusi yang dapat dilakukan antaranya dengan adanya lahan konservasi terhadap hutan mangrove. Kegiatan 2, keseimbangan ekosistem, penebangan pohon liar, menebang pohon secara liar untuk kepentingan penebangan pohon secara liar, kekurangan tempat tinggal, mencari maksud tertentu. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kami. Kegiatan 1, hutan membuat peta konsep. Hutan mangrove merupakan sekumpulan tanaman mangrove yang tumbuh di area garis pantai. Hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup. Saat ini keadaan hutan mangrove di sepanjang pesisir pantai Indonesia begitu memprihatinkan. Solusi yang dapat kita lakukan diantaranya adanya Perburuan liar satwa di hutan. Perburuan satwa secara liar untuk kepentingan pribadi. Perburuan satwa secara liar punyanya spesies hewan. Ekosistem menjadi tidak seimbang.
Ya. Oke, tadi anak-anak sudah menunjukkan hasil kerjanya masing-masing berkelompok. Nah, semua sudah menunjukkannya dengan baik. Semua keempat kelompok itu sudah menuliskan pokok pikirannya dari setiap paragraf sudah runut. Kemudian dari beberapa kelompok sudah menuliskan keseimbangan ekosistem, baik dari penyebabnya sampai akibatnya itu sudah ditulis secara lengkap. Dari kelompok 1 dengan masalahnya penebangan hutan secara liar. Kemudian yang kelompok 2 tadi ada yang kebakaran hutan ya, itu ya. Semua sudah paham ya? Nah, semua di sini tadi menunjukkannya dengan hebat. Semua sudah baik ya. Oke. Nah, jadi tadi anak-anak semua sudah sangat hebat, sangat baik, dan kalian sudah melakukan kegiatan yang sangat aktif hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk kegiatan selanjutnya, nah sekarang karena anak-anak sudah melakukan kegiatan yang sangat panjang tadi, nah Bu Vita mau tanya, apa yang telah kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi apa? Oke, pokok pikiran pada teks non fiksi. Yang kedua apa? Ekosistem ada 2. Yang pertama apa? Faktor alam. Kemudian yang kedua adalah faktor manusia. Oke, sekarang kita mau tanya. Apakah hari ini anak-anak melakukan pembelajaran dengan senang? Nah, apakah ada materi yang anak-anak belum pahami? Ada tidak? Tidak. Berarti semua sudah paham? Oke. Nah, kalau semua sudah paham, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah pokok pikiran pada teks non-fiksi dapat ditemukan dengan menemukan kata kunci. Nah, kemudian yang kedua, peta pikiran itu dapat menjadi salah satu cara untuk mengetahui isi suatu bacaan. Yang ketiga, informasi penting dalam teks dapat ditemukan dengan membaca dengan sama. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, karena hari ini kita sudah belajar banyak, nah, alangkah lebih baiknya kita akan mengetahui atau akan ingin tahu sejauh mana anak-anak memahami materi yang dipelajari hari ini. Nah, kita akan mengerjakan soal evaluasi yang akan Bu Vita bagikan. Silakan diisi nama dan juga nanti silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Mulai dari sekarang. Apakah semua sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Mas Lana minta tolong dikumpulkan, Mas. Meregangkan badan kita hari ini, kita akan melakukan ice breathing dulu ya, supaya kita tidak bosan. Masih ingat lagu Naik Delman? Masih. Nanti yang belum bisa, yang belum ini nanti mengikuti temannya ya. Coba tangannya sekarang diregangkan dulu. Ya. Bersih. Ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayam ke kota. Naik Delman istimewa, ku duduk di muka.
Hari ini kita sudah belajar. Terima kasih karena anak-anak sudah belajar hari ini. Hari ini kita akan berkemas-kemas. Silakan dimasukkan dulu. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu daerah Gundul Pacul. Nah, setelah hitungan nanti kita akan bernyanyi bersama ya. Sudah siap semua? Terima kasih karena anak-anak sudah melakukan pembelajaran di hari ini. Nah, setelah kita selesai semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan maju ke depan. Marilah teman-teman, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih karena telah melakukan pembelajaran di hari ini. Jangan lupa nanti, tugas untuk kalian di rumah. Nanti silakan berdiskusi dengan orang tua kalian tentang keseimbangan ekosistem sawah. Ya, silakan nanti didiskusikan dengan orang tua kalian dan besok pagi silakan diceritakan di sekolah. Ya, semua sudah siap? Bu Vita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.